dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Itu satu-satu salah berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Shalom saudaraku, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada jam saat ini kami akan lagi belajar firman-Mu. Roh Kudus memberikan pengertian dan penguatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Ayat inti, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Yesus tidak mengemukakan kepada pengikut-pengikutnya pengharapan untuk mendapat kemuliaan dari kekayaan duniawi, untuk menghidupkan suatu kehidupan yang bebas dari ujian. Gantinya ia memanggil mereka untuk mengikuti Dia pada jalan penyangkalan diri dan hinaan. Ia yang datang untuk menebus dunia ditentang oleh kuasa kejahatan yang bersatu padu. Dalam suatu persekutuan yang tidak menaruh belas kasihan, orang-orang jahat dan malaikat-malaikat yang jahat mempersiapkan diri terhadap anak damai. Setiap perkataan dan perbuatannya menyatakan belas kasihan ilahi, dan ketidaksamaannya dengan dunia menimbulkan permusuhan yang paling pahit. Demikianlah akan jadi kepada semua orang yang akan hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Sifat dari aniaya itu berubah berulang kali, tetapi prinsip itu, roh yang mendasarinya adalah sama yang telah membunuh umat pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Pada segala zaman, setan telah menganiaya umat Allah. Ia menganiaya mereka dan membunuh katanya mereka. Tetapi sementara mereka mati, mereka menjadi pemenang. Mereka menjadi kesaksian dari kuasa seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Orang-orang jahat boleh menganiaya dan membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Mereka dapat memenjarakan pria dan wanita dalam dinding penjara, tetapi mereka tidak dapat mengikat roh. Melalui ujian dan aniaya kemuliaan, tabiat Allah dinyatakan pada umat pilihannya. Dan orang-orang percaya pada Kristus dibenci dan dianiaya oleh dunia, telah dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Di dunia ini mereka berjalan pada jalan yang sempit. Mereka disucikan dalam dapur api kesusahan. Mereka mengikuti Kristus melalui pertentangan yang sangat berat. Mereka menderita penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi dengan demikian mereka mempelajari kesalahan dan sengsara dosa, dan mereka memandangnya dengan kejijikan. Ikut serta dalam penderitaan Kristus, mereka dapat memandang di seberang kegelapan kepada kemuliaan, seraya mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita renungkan lebih dalam. Masalah penderitaan tetap menjadi salah satu aspek kehidupan manusia yang paling meresahkan. Nah, bagaimanakah saya bisa menerima penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya sehingga tidak menjadi kepahitan terhadap Dia atau sesama manusia? Ini dapat kita jawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan menguatkan iman kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menang dari segala macam ujian, penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Kami pun ketika harus berhadapan dengan ini, kami akan tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah selamatkan kami. Dan kami akan menang dalam menghadapi berbagai macam ujian iman. Karena berkat-berkat surga, Tuhan sudah janjikan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.